Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Save Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita tiba di triwulan yang baru, triwulan 4 pada tahun 2024 ini. Dan tema besarnya adalah tema-tema dalam Injil Yohanes. Dan kita akan mempelajari pelajaran kita hari per hari di pelajaran yang pertama dengan judul Tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Dan kita akan memulainya dan saya akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang tertinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajarinya hari per hari dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Save Ministry, sekarang kita memasuki pelajaran baru di triwulan yang baru. Dan sepertinya dua triwulan berturut ini kita fokus kepada dua kitab Injil. Kalau triwulan lalu kita fokus kepada Markus, maka triwulan ini kita fokus kepada Yohanes. Kita masuk kepada judul di minggu pertama, yaitu tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Nah, jadi tanda-tanda di sini Yohanes menggunakan kata tanda untuk menunjuk kepada apa? Kepada mukjizat, ya. Jadi mukjizat yang dilakukan oleh siapa nanti, ya, dan menunjuk kepada siapa. Nah, jadi mukjizat-mukjizat ini dilakukan sendiri oleh tentunya oleh Yesus, ya, yang nanti ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada satu petunjuk yang memperjelas kapasitas Yesus sebagai Mesias, ya. Kita coba baca dulu di ayat hafalan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya, saya pikir kita bukan baru ini belajar Injil, ya, ada banyak mujizat-mujizat, ya, yang dibuat oleh Yesus. Ternyata masih banyak yang belum tercatat sebenarnya di dalam kitab ini. Tetapi yang tercatat di dalam kitab ini tentu yang pastilah yang punya maksud penting, tujuan penting yang akan menjadi pelajaran bagi kita setelah zaman Yesus. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sebenarnya mujizat-mujizat itu atau tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias, ya, dan dia adalah anak Allah. Harapannya, ya, harapannya dengan demikian kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang firm, ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa Yohanes harus juga menulis Injil? Apa karena dia mau fokus kepada mujizat-mujizat Yesus, atau mau menembak, menyasar kepada ajaran Yesus ya tertentu, ya? Ada banyak tentu yang bisa kita interpretasi, tetapi secara jelas dikatakan bahwa memang Yohanes menulis ini itu di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Jadi bukan karena pikirannya sendiri. Oleh karena itu seperti yang disampaikan sini, kenapa dia tuliskan itu semua? Supaya kamu percaya, ya, seperti hafalan tadi, bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Jadi tujuannya adalah supaya apa? Kita tahu siapa Yesus itu. Nah, jadi nanti dalam satu minggu ini kita langsung disuguhkan kepada beberapa tanda-tanda atau mukjizat. Yang pertama sekali nanti mengubah air menjadi anggur pada waktu di sebuah pesta pernikahan yang sering dikenal dengan pesta di Kana. Lalu dia nanti juga menyembuhkan anak seseorang yang sudah sakit parah, kemudian menyembuhkan orang yang sakit yang di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun sakit di sana. Nah, nanti kita coba lihat apa-apa saja pembelajaran yang penting yang bisa kita jadikan petunjuk, kita jadikan panutan bagi kita di dalam hidup kita sekarang ini. Demikian sebagai pengantar pelajaran sekolah sahabat kita dalam satu minggu ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing.
Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Minggu dengan judul Pernikahan di Kana. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Baik, pelajaran kita hari ini pernikahan di Kana itu fokus di Yohanes 2 ayat 11 ya, Yohanes 2 ayat 11. Jadi saya pikir ini sebuah peristiwa yang sangat familiar ya. Coba kita sama-sama cermati ya cerita ini. Jadi pada hari ketiga ya dikatakan ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Jadi Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi tradisi di Yahudi itu pesta itu Pak Simon sampai 7 hari berturut, ya 7 hari berturut. Nah ini baru hari ketiga dan Ibu Yesus ada di situ dan ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah ini kalau kita melihat jalan cerita ini, yang punya pesta ini masih kerabatnya keluarganya Yesus. Kenapa? Ya, ibunya ada di situ dan ibunya ikut-ikutan repot, ya, ikut-ikutan repot. Kalau hanya tamu biasa, ya, kalau hanya tamu biasa dia nggak tahu menahu itu anggur kurang, nggak perlu dia khawatir gimana ini kalau anggurnya kurang, ya. Lalu dia juga mau melibatkan Yesus di situ. Ya, jadi dia bilang mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya ke ibunya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Ya, jadi saatku belum tiba maksudnya belum waktunya saya nih buat mujizat gitu ya. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ya, ibunya bukannya menjawab pertanyaan Yesus, tapi dia yakin bahwa Yesus adalah anak yang penurut. Ya, pasti Yesus akan lakukan. Kenapa Ibu Yesus ingin supaya Yesus melakukan mujizat di situ? Ya, karena ini keluarga mereka. Ya, Maria juga mau menjaga kehormatan keluarga besar mereka. Makanya dia yakin Yesus bisa memberikan pertolongan di situ. Nah, lalu apa? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, jadi ini dikatakan menurut adat Yahudi ya. Jadi kalau upacara pembasuhan itu mereka pakai 6 tempayan, 6 wadah ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Terus Yesus bilang ke pelayan-pelayan situ, ya, isilah tempayan itu penuh dengan air. Lalu mereka isi sampai penuh. Kemudian Yesus bilang ke mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka bawa. Lalu setelah pemimpin pesta itu dia cicipin air itu loh, rupanya sudah jadi anggur. Dan dia nggak tahu ini dari mana datangnya. Nah, tapi si pelayan-pelayan tahu. Ya, ia panggil mempelai laki-laki dan dia bilang, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi si pemimpin pesta itu dia bilang biasanya dihidangkan yang bagus dulu. Sesudah orang baru puas minum, barulah yang kurang bagus lah baru diminum. Tapi ini kamu dari awal sampai akhir, ini anggurmu bagus. Artinya kualitas anggur yang dibuat Yesus tadi itu sama baiknya dengan kualitas anggur yang sejak pertama dihidangkan di situ. Nah, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi ini adalah mujizat pertama yang Yesus buat. Ada banyak pelajaran ya yang kita bisa ambil dari sini bahwa apa? Mengapa Yesus melakukan mujizat itu dan ini adalah di pernikahan. Pernikahan identik dengan apa? Dengan pembentukan rumah tangga. Ya, jadi Yesus mau memberi pelajaran kepada kita. Rumah tangga ya yang menghadirkan Yesus di dalam keluarganya, maka akan terjadi mujizat di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Dan memang bagi kita yang sudah berumah tangga, kita merasakan sekali mujizat-mujizat di dalam rumah tangga itu. Ya, ada banyak hal ya kalau tapi syaratnya satu, kalau kita libatkan Yesus. Ya, kalau kita libatkan Yesus,
Ada banyak mujizat. Mujizat melalui pekerjaan, mujizat melalui anak-anak, melalui kesehatan, ya segala macam. Kalau Yesus kita libatkan di dalam pesta pernikahan, maka rumah tangga akan menjadi apa? Satu wadah di mana Allah menunjukkan mujizatnya kepada kita. Demikian yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam peristiwa mujizat di pesta pernikahan di Kana. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Tanda Kedua di Galilea. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ketika penulis Alkitab Yohanes, dia menjelaskan bagaimana pelayanan Yesus di atas muka bumi ya. Yang pertama dia melakukan satu mukjizat di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur yang disampaikan oleh Paulus Saudara Alvin. Kemudian tanda yang kedua nih. Tanda kedua bahwa Yesus ini adalah Mesias dan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang dicatat baik oleh Markus maupun Yohanes Sang Kekasih. Nah, sepanjang pelayanan ini, Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Tujuannya adalah membantu orang-orang percaya kepadanya. Dan Yohanes sendiri mencatat mukjizat ini agar orang lain selain daripada murid-muridnya itu percaya kepada Yesus. Nah, ada satu cerita yang menarik ini ya, di mana seorang pegawai istana, itu dia memiliki seorang anak yang sedang sakit. Kemudian dia juga mendengar ya bahwa Yesus ini ketika itu mungkin trending atau viral ya, bahwa dia bisa mengubah air menjadi anggur, sehingga dia menaruh satu percaya bahwa Yesus ini kemungkinan bisa akan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, singkat cerita, ketika Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, kemudian di Kapernaum, dia bertemu dengan seorang pegawai ini. Kemudian ketika Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka pegawai ini pergi kepada dia, kepada Yesus, lalu meminta supaya ia datang ke rumahnya dia dan menyembuhkan anaknya. Oleh karena anaknya ini sedang sakit dan hampir meninggal dunia. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pegawai istana ini? Seakan-akan memang agak keras juga ya Yesus menanggapi permintaan dari pegawai ini. Dan dia katakan bahwa kalau tidak ada mukjizat pasti kamu tidak akan percaya. Tapi apa yang dikatakan oleh pegawai istana tadi ya? Coba kita baca dalam Yohanes 4 ayat yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak akan percaya. Kamu tidak percaya. Tapi apa yang disampaikan, respon yang disampaikan oleh pegawai istana tadi, dia berkata, ayat yang ke-49, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Artinya dia memiliki satu harapan yang sangat besar, satu-satunya penolong yaitu Yesus. Meskipun dia dikatakan bahwa pasti kamu tidak akan percaya kalau tidak ada mukjizat sama sekali. Ya memang benar ya, karena pegawai istana ini dari mana dia benar-benar dia menaruh percaya kalau tidak ada satu mukjizat di Kana yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga di dalam pikiran pegawai istana tadi, orang yang melakukan mukjizat pasti akan bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Oleh karena itu dia bertemu dengan Yesus, dia menyampaikan itu. Tetapi ketika Yesus memberikan satu pernyataan, pasti kamu tidak akan percaya dan kamu pasti juga tidak akan datang kepada saya ya, kepada Yesus kalau saya tidak melakukan mukjizat yang pertama. Dan dia katakan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh pegawai istana tadi, tidak Tuhan, datanglah ke rumah untuk menyembuhkan anak saya supaya anak saya dapat boleh sembuh dan tidak mati. Artinya bahwa dia menaruh percaya kepada Tuhan bahwa satu-satunya penolong yang bisa menyembuhkan anaknya dari sakitnya ini adalah
Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita melihat keteguhan dari pegawai istana dan apa yang dikatakan oleh Yesus setelah melihat iman dari pegawai istana tadi, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, kita lihat dari sini ya. Apa sih yang diharapkan oleh pegawai istana? Yesus datang ke rumah, kemudian menyembuhkan, ya kan? Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, dia nggak datang ke rumahnya pegawai jemaat, tapi dia mengatakan, pergilah, anakmu hidup, anakmu hidup. Dan respon dari apa pegawai istana tadi, meskipun Yesus tidak datang ke rumah untuk mungkin menjamah tubuh dari anaknya, tetapi dia hanya mendengar perkataan daripada Yesus, pergilah anakmu hidup. Dia merasakan bahwa itu mungkin sudah cukup bagi dia, percaya bahwa dengan perkataan itu, mukjizat itu nanti akan nyata dan anaknya sembuh. Dan memang betul, keyakinan dia, iman dia itu yang menumbuhkan, wah, meskipun Yesus tidak datang, dan hanya dengan perkataan, dia menaruh percaya kepada Yesus bahwa Yesus yang akan menyembuhkan anaknya dari sakitnya itu. Kemudian dan apa responnya dia? Dia tidak langsung pulang. Dia mungkin masih bekerja. Kemudian ada beberapa hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa memberitahukan bahwa anaknya itu hidup, tidak mati. Kemudian apa yang dilakukan oleh pegawai istana? Dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Pukul 1 demamnya hilang. Kemarin siang, berarti kalau hari ini dia berarti kan dia tidak langsung pulang ke rumah ya, 1 hari. Kemarin siang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia seluruh dan keluarganya. Inilah yang semakin meneguhkan iman dia, oleh karena dia hanya percaya akan perkataan Yesus, meskipun meskipun ekspektasi daripada harapan daripada pegawai itu Yesus datang ke rumahnya, namun hasil akhirnya adalah anaknya sudah sembuh dengan keyakinan penuh atas perkataan daripada Yesus. Anakmu tidak akan mati, anakmu hidup. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Pemirsa The Safe Ministry, kadang kita memiliki satu perhitungan bahwa Yesus mesti harus datang ke rumah kita untuk memulihkan segala sesuatu. Namun dengan perkataan saja dan hanya kita percaya kepada perkataan daripada Yesus itu sudah cukup memberikan satu perubahan, menjadikan satu mukjizat yang terjadi di dalam rumah kita, keluarga kita, dan apa yang kita lakukan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya dari sini ya. Tetapi yang jelas bahwa dengan percaya kepada Yesus, ketika kita berdoa, ketika kita diberikan satu satu bisikan bahwa Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di balik sesuatu. Itu sudah cukup bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan satu jalan keluar permasalahan dalam kehidupan kita, segala sesuatu apa yang kita harapkan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu dengan mukjizat-mukjizat yang dulu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Mukjizat di Kolam Bethesda. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Selamat. Pemirsa The Safe Ministry, kita beralih ke mujizat yang berikut ya. Jadi sekarang ada satu peristiwa yang menarik di seputar kolam Bethesda. Kebetulan pada saat itu orang Yahudi ada hari raya yang mereka rayakan ya. Seperti kita tahu ada banyak sekali hari rayanya orang Yahudi. Dan Yesus juga pergi ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada namanya pintu gerbang domba ya. Di dekat situ ada sebuah kolam. Kalau dalam bahasa Ibrani dibilang Bethesda. Terasnya, serambinya itu ada 5, dan di situ di serambinya itu ada banyak orang sakit ya, macam-macam ya, orang yang buta, yang timpang ya, orang lumpuh,
Ya, ngapain mereka di situ? Ada satu kepercayaan di mereka kalau satu waktu air kolam itu bergoncang, ya kita tidak tahu ini ya, ini bergoncangnya karena apa? Ya, ini kan karena ini kolam ya, bukan danau. Ya, apakah karena angin atau karena kekuatan lain kita tidak tahu. Tapi kepercayaannya kalau air kolam itu bergoncang, mereka meyakini bahwa saat itu malaikat Tuhan lagi turun ke kolam, ya, dan malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu menurut keyakinan mereka. Lalu siapa yang masuk dulu, yang terjun dulu ke kolam itu, itulah yang sembuh, ya. Mau apapun jenis penyakitnya, itulah keyakinan mereka. Nah, di situ ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Dia menunggu-nunggu, ya, kapan dia bisa menjadi orang yang pertama di situ. Ternyata apa? Bagaimana dia mau bisa menjadi orang pertama? Karena dia apa? Orangnya lumpuh. Sudah pasti kalah. Kalau misalnya yang buta, ya, kalaupun tidak melihat, masih bisa lari cepat. Tapi kalau orang lumpuh, ya nggak akan bisa. Nah, jadi Yesus tahu, ya, Yesus lihat orang ini, lalu Yesus yang menawarkan. Ingat ya, ini Yesus yang menawarkan. Maukah engkau sembuh? Ini perbincangan pertama. Aduh, orang sakit itu bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, ya. Kalau pas airnya bergoncang, kalaupun sementara aku misalnya berusaha mau menuju ke kolam itu, orang lain sudah pasti duluan lah, ya udah pasti kalah lah dia. Tapi Yesus tidak banyak komentar, ya. Yesus bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ada tiga kalimat perintah: bangun, angkat, berjalanlah. Apa yang terjadi? Sembuh orang itu langsung. Ia angkat tilamnya, ia jalan. Ya. Nah, ada satu kalimat di sini. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ya. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini fokus kita, ya, pelajaran kita di dalam hari ini bahwa ada kalanya, ya, Yesus yang memang menawarkan jalan keluar terlebih dahulu. Yang penting seperti orang yang lumpuh tadi itu, apakah dia percaya, ya? Apakah dia percaya? Literatur lain mengatakan bahwa orang lumpuh ini tidak tahu persis sebenarnya siapa ini yang menawarkan itu. Itu makanya dia bilang nggak mungkin. Ya, tapi walaupun akhirnya belakangan orang itu mulai memahami, oh, bahwa ternyata itu adalah Yesus, Mesias itu. Poin yang kedua adalah apa respons kita ketika Allah menawarkan jalan keluar? Apakah kita punya iman seperti orang lumpuh ini? Bayangkan, tidak mudah kita bisa seperti orang lumpuh itu. Sudah 38 tahun. Ya, 38 tahun dia duduk di situ. Ya, bayangkan kalau 38 tahun itu pasti sudah sangat pesimis lah dengan tawaran-tawaran kesembuhan. Apalagi yang dia yakini jalan satu-satunya sembuh itu hanyalah apa? Hanyalah kalau dia bisa melompat duluan ke kolam itu. Tapi luar biasa juga dia. Ya, orang ini luar biasanya apa? Dia sudah tahu dia bakal, nggak mungkin dia bisa mendahului orang-orang di situ. Tapi dia masih berharap, ya, masih berharap, masih ada optimisme dia, dia bakal bisa duluan lompat ke kolam itu. Dan akhirnya apa? Penantian dia datang, walaupun bukan dengan cara yang dia mengerti, yaitu penantiannya datang melalui datangnya Yesus, bukan dengan melompat dahulu, tetapi ada tawaran dari Yesus dan dia, ya, mengambil keputusan untuk apa? Untuk melakukan apa yang dibilang Yesus. Ya, ketika Yesus bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seandainya orang ini
masih dengan pesimismenya, ya dia, aduh, mau gimana saya bangun Tuhan, saya ini lumpuh, pasti bisa saja begitu ya. Tapi apa? Dia langsung mencoba bangun dan memang benar-benar akhirnya bangun. Nah, pemirsa The Safe Ministry, ada banyak cara Tuhan memberikan mujizat ke dalam hidup kita. Ada kalanya hidup kita ini seperti orang lumpuh ini. Kita tahu jalan keluarnya, tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa mencapai jalan keluar itu. Lalu tiba-tiba apa? Yang menjadi jalan keluar adalah bukan yang ada di pikiran kita, tetapi jalan keluarnya adalah jalan dari Allah sendiri. Ya, tapi syaratnya adalah, kuncinya adalah ketika kita berkeyakinan bahwa Allah adalah jalan keluar, maka Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Dan tanpa banyak komentar, tanpa banyak mempertanyakan, ya, kita akan mendapatkan jalan keluar itu. Nah, untuk masalah peristiwa penyembuhan di hari Sabat, nah nanti ini ada dinamika sendiri, ada perdebatan sendiri nanti terkait dengan pernyataan terakhir di ayat 9. Tetapi apa dikatakan? Tetapi hari itu hari Sabat. Apa yang terjadi? Rupanya kalau Yesus menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat, nanti kita akan kupas di pelajaran berikut. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Rabu dengan judul Hati yang Keras. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, ini lanjutan dari pelajaran hari Selasa ya, yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, hati yang keras. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras ini? Hati keras siapa? Apakah orang yang lumpuh tadi, ataukah para imam-imam, Farisi, Saduki, pemimpin agama itu ya? Nah, singkat cerita ini adalah reaksi dari para imam-imam itu sendiri. Ketika orang lumpuh tadi disembuhkan, kemudian dia berjalan dan mengangkat tilam, inilah yang menjadi satu momen yang mereka rasa orang-orang Farisi, orang para pemimpin agama menyatakan bahwa ini ada suatu hal yang salah. Mengapa pada hari Sabat kamu mengangkat tilam gitu? Mengapa siapa yang nyuruh kamu gitu ya, membawa mengangkat tilam? Nah, rupanya orang yang lumpuh tadi itu lupa ya menanyakan menanyakan yang orang yang sudah menyembuhkan dia. Nah, namun ketika dia masuk di dalam bait suci, kemudian dia bertemu lagi dengan Yesus. Yesus katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, dari situ dia mengenal bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Yesus. Kemudian dia sampaikan lagi kepada imam-imam ya, para imam mengatakan bahwa yang menyembuhkan dia dari sakit lumpuhnya adalah Yesus. Nah, oleh karena itu dia marah ya, orang-orang Farisi, imam, para pemimpin agama mengatakan, wah ini nggak benar ini. Nggak benar karena apa? Yesus sudah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yang kemudian dia menyuruh orang itu mengangkat tilam. Mengangkat tilam itu dapat dianalogikan bahwa dia sedang bekerja ya, mengangkat sesuatu, bekerja. Kemudian menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Urgensinya apa? Dia sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Kenapa kok nggak besok? Nggak keesokan harinya atau mungkin hari yang lain. Kenapa mesti harus hari Sabat? Inilah yang menjadi benak di dalam pikiran orang-orang para imam dan ahli Taurat ini. Inilah yang menjadi apa ya kegusaran hati dia, hati yang sangat begitu keras ya, karena dia pikir ini siapa Yesus ini tiba-tiba muncul dengan mengadakan satu mukjizat-mukjizat. Lain halnya kalau Yesus itu adalah orang Farisi, mungkin orang-orang mereka sendiri resistensinya itu tidak akan sekeras dia mendengar yang disampaikan oleh orang lumpuh tadi ya. Siapa yang punya otoritas, kemudian ada sesuatu yang lain, ada orang lain yang memiliki satu kuasa yang luar biasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, ya, menyembuhkan orang, meskipun itu pada hari Sabat ya. Yang kedua adalah mereka mengharapkan bahwa Yesus ini kalau memang itu dia adalah Mesias, Yesus yang ya Mesias yang dia percaya itu adalah Mesias yang mampu membebaskan dari penjajahan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Inilah yang salah ya. Yang
yang Yesus katakan bahwa hati orang-orang yang para imam dan ahli-ahli Taurat itu sangat begitu keras. Yesus mencoba untuk mendobrak segala peraturan-peraturan yang dilakukan, yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Inilah yang sebetulnya yang didobrak oleh Yesus kepada para imam-imam. Namun, para imam ini sepertinya dibutakan. Mereka tidak tahu apa tujuan dan maksud yang dilakukan oleh Yesus dengan melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan meminta orang untuk mengangkat tilam dan berjalanlah pada hari Sabat itu. Itulah yang tidak mereka mengerti. Yesus mengharapkan maksud Yesus dengan mengharapkan dengan mukjizat yang terjadi dengan kesembuhan orang lumpuh pada hari Sabat itu dapat mengubah pola pikir daripada imam-imam dan ahli Taurat bahwa Yesus itu memiliki satu kuasa karena dia dekat dengan Tuhan Allah Bapa dan mau melayani, bekerja meskipun itu pada hari Sabat ya. Karena tetap Tuhan yang kita sembah maupun Yesus itu mengontrol segala sesuatu yang ada di atas dunia. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan plan kita ke hari Kamis dengan judul Pernyataan Yesus. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ini sebetulnya lanjutan dari pelajaran yang hari Rabu ya. Apa sih sebetulnya respon daripada Yesus ya? Dan Yohanes, penulis dari kitab Injil ini, mencatat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Meskipun kita percaya banyak nabi-nabi ya asli maupun nabi-nabi yang palsu bisa melakukan hal-hal tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini sesuatu hal yang sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Memiliki satu tujuan dan maksud supaya banyak orang akan jauh lebih percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu ada satu pernyataan daripada Yesus kepada ahli Taurat, imam-imam, ketika mereka memprotes apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah salah, yaitu melakukan pelanggaran hari Sabat. Ya, yang pertama itu pelanggaran hari Sabat, yaitu dengan menyembuhkan orang lumpuh tadi. Kemudian yang kedua, pelanggaran hari Sabat juga, oleh karena dia menyuruh orang itu untuk berjalan mengangkat tilam. Artinya, diasosiasikan bahwa dia itu sedang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Pelanggarannya dua ya, menyembuhkan dan melakukan pekerjaan. Inilah yang selalu disampaikan oleh para pemimpin dan imam-imam ahli Taurat. Mereka itu ya dongkol ya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa otoritas dia itu ada orang yang berusaha untuk melanggar ya, melampaui apa yang menjadi aturan-aturan yang harus dituruti oleh semua orang. Tetapi Yesus itu mencoba untuk mendobrak akan aturan-aturan yang dilakukan, aturan-aturan yang dilakukan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat ini. Nah, Yesus menyampaikan ada beberapa fakta-fakta yang patut kita boleh cermati. Ada 3 langkah. Yang pertama, yaitu dia memiliki satu hubungan yang begitu erat dengan Bapaknya yang ada di surga. Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapaknya itu bertindak dalam sebuah keharmonisan ya. Sampai pada titik di mana Yesus memiliki satu kuasa bahkan untuk menghakimi ataupun dia membangkitkan orang yang mati. Nah, bagaimana eratnya hubungan Yesus dengan Allah Bapa yang di surga supaya ini dapat boleh dipahami dan dimengerti oleh orang-orang banyak ya, oleh orang banyak. Kemudian Yesus memiliki beberapa saksi ya, memiliki beberapa saksi. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus ya di Sungai Yordan, dikatakan inilah anak domba Allah. Kemudian ada satu roh suci dalam berupa bentuk burung merpati yang hinggap. Kemudian ada suara yang menggelegar dari Tuhan. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus ini bukan manusia yang biasa, tetapi memang dia adalah utusan anak Allah ya, anak Allah yang memiliki satu misi untuk berkorban demi umat manusia. Kemudian yang kedua, yaitu adalah mukjizat yang sudah dilakukan. Kalau kita catat, mukjizat yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Kemudian mukjizat yang kedua itu bagaimana dia dengan perkataan menyembuhkan dari pegawai istana. Dan yang ketiga bahkan dia menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Mukjizat-mukjizat ini menjadi satu fakta yang tidak bisa terbantahkan sama sekali. Itu mendukung bahwa
memang Yesus itu adalah anak Allah yang memang diutus, memiliki satu kuasa begitu dekat dengan Allah Bapa yang di surga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Bapanya di surga. Bagaimana Bapa dan Dia bekerja dalam sebuah keharmonisan, masih tetap bekerja pada hari Sabat, bagaimana Dia mengontrol segala sesuatu alam semesta, tetap bekerja. Artinya bahwa Yesus memiliki satu otoritas yang tinggi, meskipun pada hari itu adalah hari Sabat. Dan hari Sabat memang digunakan untuk manusia ya, untuk manusia. Kemudian yang berikutnya adalah dari kitab suci sendiri. Dari kitab suci sendiri ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa menuliskan bahwa Yesus sendiri anak Allah adalah utusan daripada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya akan tulisan Nabi Musa, bagaimana mereka percaya akan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan, menyembuhkan banyak orang ya, menyembuhkan banyak orang, mengubah air menjadi anggur. Apa yang dituliskan oleh Nabi Musa di dalam kitab ya, dalam kitab Taurat itu sebetulnya meneguhkan bahwa Yesus itu memang betul-betul dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa satu-satunya keselamatan itu datangnya daripada Yesus itu sendiri. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bagaimana keras kepalanya para imam-imam ahli Taurat itu ya. Mereka bahkan mencoba untuk membunuh Yesus. Hati mereka betul-betul dibutakan ya. Meskipun fakta yang terjadi itu adalah mukjizat itu terjadi, banyak orang yang disembuhkan, banyak sesuatu yang bisa dilakukan oleh Yesus. Mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk menganiaya dia dan berusaha untuk membunuh dia. Inilah yang dilakukan oleh para imam-imam dan ahli Taurat pada waktu itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, demikianlah Yesus membantu kita untuk mengerti siapa Dia sebenarnya. Demikianlah Yesus juga melalui mujizat-mujizat yang dilakukan, memberikan tanda-tanda kepada kita untuk membimbing kita mengenali siapa sebenarnya Yesus, yaitu Mesias, anak Allah. Pelajaran yang kita dapat dari satu minggu ini menunjukkan bahwa terjadi polemik besar ketika Yesus melakukan penyembuhan itu di hari Sabat. Dan bukan hanya itu saja, ketika Yesus memberikan perintah kepada orang lumpuh yang di kolam Bethesda untuk membawa tilamnya, ya, itu menjadi satu polemik besar sekali bagi orang Yahudi. Apa yang sedang disampaikan kepada kita? Imam-imam ahli Taurat, mereka tidak sampai kepada Yesus. Artinya mereka tidak bisa memahami Yesus. Dikarenakan apa? Mereka terhalang oleh apa? Oleh aturan-aturan dan perbuatan-perbuatan yang mereka buat sendiri standarnya. Sehingga mereka tidak bisa mencapai iman yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa mengenali bahwa Yesus adalah Mesias itu. Ini sesungguhnya pelajaran juga bagi kita. Ketika kita fokus kepada penurutan-penurutan tindakan-tindakan, kita lupa bahwa nomor satu adalah iman kepada Yesus. Maka ketika kita fokus kepada tindakan-tindakan, penurutan-penurutan, maka kita lebih tertarik kepada apa? Lebih tertarik kepada apakah orang sudah menurut atau tidak. Lalu kita lebih tertarik kepada apa? Melihat kesalahan-kesalahan tindakan orang lain. Kita lupa ya bahwa dasar yang utamanya adalah iman. Imanlah yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam pada saat itu. Mereka punya pengetahuannya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi karena mereka tidak punya iman, mereka tidak sampai kepada Yesus. Bukan hanya itu, malah mereka merencanakan hal yang jahat kepada Yesus. Pemirsa The Safe Ministry sama dengan pelajaran di triwulan-triwulan yang lalu. Kembali kita dibimbing. Ya,
Jangan sampai kita terjebak kepada tindakan-tindakan, penurutan-penurutan, tapi kita tidak memahami esensi dari berimankan kepada Allah, esensi dari berimankan kepada Yesus yang telah memberikan dirinya mati bagi kita untuk menebus kita dari apa? Dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya pikir ini satu pelajaran yang mahal bagi kita. Biarlah iman kita membimbing kita, ya, percaya kepada Yesus. Seandainya orang yang lumpuh itu tidak punya iman, bisa saja dia sebagai orang Yahudi, dia bilang, Tuhan, saya tidak boleh angkat tilam di hari Sabat. Bisa saja dia menolak itu. Tapi imannya yang mendahului dia. Sehingga apa? Dia memperoleh kesembuhan. Demikian juga kesembuhan rohani bagi kita. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita fokus kepada perbuatan-perbuatan, maka kita tidak sampai kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis yang sudah menerangkan pelajaran kita hari per hari, Pak Elvin dan Pak Fajar. Biarlah pelajaran yang kita pelajari pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita boleh mengingat bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau adalah juru selamat bagi kami, Mesias yang hidup, yang tinggal tetap. Biarlah kami dapat boleh selalu menaruh percaya dengan iman kami kepada Engkau saja. Oleh karena cinta kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami mau menurut apa yang menjadi satu perintah-perintah Tuhan, mengasihi Engkau lebih daripada mengasihi kami sendiri. Kami rindu Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah iman kami semakin diteguhkan dari hari ke hari, bagaimana Engkau bekerja di balik segala sesuatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh saling mengasihi satu sama lain sembari kami menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Doa itu dan sempurna ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh langganan, mensukai video ini, dan mengkomen, dan juga membagikannya bagi orang lain. Terima kasih, sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.